Halo warga desa, Assalamualaikum. Warga desa, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak main-main di dalam situasi politik menjelang pemilu tahun 2024 nanti. Presiden Joko Widodo berpesan supaya suhu politik jangan sampai memanas. Kalau bisa dingin, ya kalau misalnya tidak bisa, ya hangatlah. Itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Selengkapnya, simak di video berikut ini. Kenapa negara lain, internasional, global percaya kepada kita? Karena memang kita bisa dipercaya. Dan konkret, real. Menyajikan angka-angka, ekonomi kita bagus, di antara negara-negara G20 kita termasuk yang terbaik. Ini membangun kepercayaan dari sana. Pas kita sebagai ketua G20, menyelenggarakan KTT G20 di Bali, pas ekonomi kita di kuartal ketiga berada di angka 5,72%. Coba dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya. Inflasi kita juga berada pada kendali, bisa kita kendalikan pada posisi juga yang masih sangat baik, yaitu di angka 5,7%. Hal seperti ini yang menumbuhkan kepercayaan, trust global terhadap kita. Kalau sudah muncul trust, muncul kepercayaan, apa yang akan terjadi? Sama seperti kalau kita pengusaha, punya perusahaan, punya produk, kalau dipercaya, jual barangnya itu mudah. Kalau orang sudah trust, percaya, brand kita baik, menjual produk-produk kita itu juga mudah. Ini sama dengan dalam skop besar sebuah negara juga sama seperti itu. Inilah posisi kita sekarang ini. Jadi kita harus meningkatkan, mempertahankan hal-hal angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi maupun growth, pertumbuhan ekonomi kita harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Dan itu hasil kerja keras dari para pengusaha Bapak Ibu sekalian yang berada di hadapan saya. Coba kalau kita lihat angka-angka, inflasi 5,7, pertumbuhan ekonomi 5,72, konsumsi rumah tangga, saya juga kaget di kuartal ketiga, itu di 5,4%. Ekspor kita, yang lain-lain yang namanya ekspor itu sangat kesulitan, kita masih berada di angka di triwulan ketiga, ekspor kita masih tumbuh 21%, 21,6%. Landscape seperti ini harus kita tahu. Kalau ekonomi dunia gonjang-ganjing, hati-hati. Landscape ekonomi global nanti juga akan bisa berimbas ke kita. Oleh sebab itu, strateginya harus benar. Ini betul-betul harus hati-hati mengelola dalam posisi dunia global yang sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Hati-hati membuat kebijakan. Begitu salah sedikit, bisa berdarah-darah dan itu sudah ada contohnya. Saya kira saudara sudah tahu. Di Inggris, karena salah sedikit kebijakan, salah membuat policy, hasilnya bisa kemana-mana. Inilah yang kita tidak mau. Jadi saya selalu berpesan kepada seluruh menteri, hati-hati membuat kebijakan dalam posisi yang sangat rentan seperti ini. Jangan keliru, jangan salah. Utamanya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kenapa tiap hari, hampir setiap minggu saya masuk ke pasar-pasar,
Baru saja tadi pagi saya juga masuk ke pasar di Boyolali. Saya cek harga-harga yang naik apa, harga yang stabil apa, supaya kita dapat feeling-nya. Jangan keliru kita membuat kebijakan. Neraca perdagangan kita juga sudah 30 bulan berturut-turut selalu surplus. Artinya yang berproduksi di dalam negeri itu buang barangnya masih banyak yang menerima. Ingat, negara lain tidak seperti ini. Sekarang ini, urusan yang namanya BBM saja, pusing semuanya. Urusan yang namanya pangan, kekurangan semuanya, ini semua negara. Kenaikan bisa 30%, bisa 40%, bisa 50%. Ini kita, stabilitas harga kita masih kita bisa pertahankan. Inilah yang harus kita sampaikan agar kita optimis, tetapi tetap harus hati-hati dan harus tetap waspada. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan politik. Yang berkaitan dengan politik. Saya hanya titip kepada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa. Tapi tadi secara belak-belakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan. Jadi saya enggak usah mengulang. Saya titip, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau enggak bisa paling banter ya anget, tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal, hati-hati situasi dunia sedang tidak normal. Saya sudah menyampaikan berkali-kali, 14 negara sudah masuk dalam posisi menjadi pasiennya IMF. 14 negara. Tahun 97-98 itu hanya 5 negara aja sudah geger. Ini sudah 14 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Dan 28 negara ngantri di depan pintunya IMF lagi. Diperkirakan sampai angka 66. Dan itu enggak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya. Enggak mungkin. Karena juga keterbatasan dari IMF, dari Bank Dunia, punya keterbatasan itu. Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit. Syukur bisa adem. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan. Jangan. Kita sudah merasakan. Dan itu terbawa lama. Hindari ini.
lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Warga desa, gimana? Setuju dengan pendapat Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo? Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.